Anda kembali bersama di Newsline, pemirsa. Pak Agus, saya kemudian ada pertanyaan membuat saya kemudian menjadi penasaran ya. Apakah kemudian pemimpin ini harus menantikan semua warga memberikan laporannya, atau kemudian dia pun juga harus kemudian proaktif jemput bola begitu? Ya gini, di Indonesia ini masyarakat merasa nyaman, merasa dekat kalau pemimpinnya bisa menerima dia. Ya. Karena mereka merasa bukan pejabat, ya kan, bukan wartawan yang setiap saat ketemu. Ya. Nah, pertemuan itu menjadi suatu kebanggaan. Apakah dia ke sini atau pemimpinnya turun ke bawah? Karena dari situlah ada komunikasi langsung. Tapi tidak selalu harus setiap hari. Jadi ada waktu cukup sering gitu ya, ketemu, nggak usah terlalu lama di daerah-daerahnya gitu. Karena dari situ pemimpin ini bisa menyerap persoalannya pada saat itu. Tetapi sekarang caranya kan juga banyak. Ada clue dulu zamannya Ahok, saya nggak tahu masih berjalan apa tidak nanti. Ada macam-macam cara bisa dilakukan. Lalu kalau pendekatan terhadap sekarang bisa dikatakan ada masa transisi dari kemudian Pak Ahok sekarang sementara menjadi PLT, Pak Jarod sampai dengan masa kepemimpinan selesai. Pendekatan apa kemudian yang bisa dilakukan juga untuk sejumlah instrumen-instrumen internal di Pemprov DKI ini? Ya, ini bukan persoalan mudah ya. Pemimpin itu kan setiap saat bisa pergi, berganti seperti sekarang. Tetapi staf karyawan kan akan sampai pensiun di sini. Ya, jadi dia pasti nanti tidak hanya mendengar kata gubernur PLT, tapi dia juga pasti akan berhubungan dengan next gubernur. Karena kalau nggak nanti posisinya bisa hilang. Ini manusiawi. Ya, jadi kalau pertanyaan ada apa program-program bisa jalan semua, belum tentu. Belum tentu. Karena misalnya Pak Jarod keras, harus gini. Ini perintah gitu. Ya dia mikir, kalau saya lanjutkan, ternyata tidak cocok dengan keinginan yang akan menggantikan. Saya mesti juga, karena saya akan tetap di sini. Pemimpinnya bisa ganti, tapi saya akan bekerja di sampai pensiun. Gitu. Kalau Anda melihatnya Pak Jarod seperti apa? Ya dia lebih birokrat daripada Ahok lah ya, karena dia kan lama di daerah dan sebagainya. Jadi tentu berbeda. Ya kan, cara bicara dengan publiknya, cara melakukan tindakan pasti berbeda. Soal baiknya pasti baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin dia jadi wakil gubernur, jadi PLT kan. Kemudian bisakah dengan sekarang jangka waktu yang sangat singkat begitu menyelesaikan semua menyelesaikan semua permasalahan yang tertunda dari sebelumnya? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena apa? Banyak tadi ya. Personal kan nggak banyak. Saya sempat bicara dengan Ahok waktu di sini juga sama Metro. Saya bilang ambil saja 1-2 program yang sudah mau selesai. Selesaikan supaya jadi masterpiece bahwa dia pernah melakukan ini. Nah sekarang personal tadi, selain tadi staf yang disuruh belum tentu melaksanakan perintahnya untuk menyelesaikan. Karena mungkin nanti dulu anggarannya kan belum selesai nih. Nanti kan ini multi years. Nah, tahun depan jangan buat ini dulu, karena program kampanye calon yang baru ini berbeda kan. Nah, itu bisa terjadi. Nah, si pegawai SKPD-nya itu kan harus menghitung. Tadi saya katakan, saya masih akan tetap di sini. Kalau saya nggak nurut sama yang baru, bisa digeser posisi saya. Ini kan persoalan natural saja. Yang jadi harus disikapi oleh publik yang die-harder Ahok misalnya, atau publik yang die-harder next-nya. Nah, itu yang harus diatur oleh PLT supaya tetap bisa jalan. PLT tugasnya kan sampai Oktober. Saya juga heran terlalu lama ini, 6 bulan gitu. Ya kan, 6 bulan lebih. Jadi gitu enggak jadi macet. Harusnya sebulan selesai dilantik kan, tapi ya ini aturannya begitu. Nah, maksud saya PLT cukup sulit untuk mengatur di situ, menyelesaikan pekerjaan yang paling cepat bisa. Misalnya Semanggi, bisa nggak selesai itu? Ini produk udah ada satu yang selesai gitu. Karena kalau enggak, begitu nanti multi years masuk anggaran tahun berikutnya, yang baru nanti dulu saya punya program ini, yang ini belakangan aja, atau nggak jadi, bisa nggak diteruskan. Itu. Haruskah semua program proyek yang sempat tertunda ini selesai sampai dengan kepemimpinan yang baru? Idealnya begitu. Harusnya, karena anggarannya kan sudah ada. Yang sampai ini ya, tapi yang multi years kan nggak bisa. Misalnya soal untuk Asian Games, itu kan belum selesai. Nanti bisa jadi berbeda loh itu. Perkara selesai 2018 Juni Asian Games-nya kan? Selesai nggak? Kita nggak tahu kan, transportasi mesti jalan, LRT yang tidak mungkin jalan dalam tahun 2018, lalu gantinya apa? Apa atlet itu naik beca? Apa naik dokar? Kan itu yang perlu dipikirkan oleh gubernur yang baru. Bagus, saya juga penasaran juga dengan bagaimana tentunya tantangan salah satunya adalah dengan birokrasi ataupun orang-orang dalam bagaimana membuat ini ya, buat sinkronisasi dari pemimpin itu. Kita coba tanyakan juga ke salah satu
dulunya juga adalah jurnalis Metro TV pemirsa, tapi juga sempat bekerja juga dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Cahayapurnama. Kita sudah tersambung melalui sambungan Skype, ada Astri Nirmawati. Astri sudah bergabung bersama kami. Rutinitas Pak Ahok ketika menyapa warga itu yang paling berkesan itu pas pagi hari jam 8 pagi. Pak Ahok itu datang lebih cepat ke kantor, khusus dia datang itu untuk menyapa warga. Di situ beneran kita anak-anak magang sih terharu, karena ya bisa dibilang itu termasuk pagi banget untuk seorang gubernur masuk ke kantor. Dan kita bisa dilihat Pak Ahok itu nyapa warga benar-benar dengan hati, disapa satu-satu warga. Dan kita bisa lihat ya di situ, maksudnya nggak ada alasan warga Jakarta untuk nggak bisa nge-reach gubernurnya, karena gampang banget untuk warga Jakarta untuk ketemu Pak Gubernurnya, tinggal datang ke kantor Balai Kota jam 8 pagi, Pak Ahok pasti ada di sana untuk menyapa warganya. Dan ketika warga menyatakan apresiasinya ataupun menyampaikan masalah itu, Pak Ahok benar-benar serius menanggapinya. Jadi nggak cuma kayak ngedenger curhat doang, tapi benar-benar serius banget, karena Pak Ahok di situ langsung mencatat problemnya apa. Terus juga Pak Ahok langsung ngomong ke stafnya untuk kayak, ayo cepet lakukan sesuatu. Atau kalau memang enggak, kadang dititipin juga ke kita anak-anak magang untuk kayak ngecek langsung kayak gimana sih kondisinya. Dan terus report ke Pak Ahok apa yang bisa dilakukan. Terus kalau untuk interaksi sama warga yaitu, jadi jam 8 pagi Pak. Halo? Iya, terus juga Pak Ahok ini memang kebanyakan waktunya dihabiskan di kantor. Jadi Pak Ahok ini secara nggak langsung mungkin bisa interaksi dengan warganya itu pertama ya tadi itu dengan warga bisa ketemu ke Balai Kota jam 8 pagi. Di situ nggak ada pengamanan sama sekali. Kita juga kayak shock sih sama Bapak, ini kok kayaknya gampang banget warga untuk masuk ke kantor Balai Kota gitu untuk ketemu Pak Ahok. Udah gitu juga secara nggak langsung mungkin waktu itu Pak Ahok ngadain program magang ini untuk kayak cari tahu juga seperti apa sih kinerja PNS di Jakarta, karena secara nggak langsung kita juga melihat hasil-hasil kerja PNS DKI Jakarta. Kita ketemu langsung sama dinas-dinas di sana dan juga kita dengar gimana kemajuan kerja PNS DKI Jakarta di sana. Ya, seperti itu. Halo. Ya, lalu bagaimana interaksi pada saat itu Ahok kepada karyawan, terutama di sini karyawan Balai Kota dan juga magang? Silakan, Astri. Kadang kita juga pas lagi meninjau langsung ke lapangan, kita ketemu warga, kita juga diperbolehkan untuk bawa kartu nama Pak Ahok. Di situ di kartu nama Pak Ahok tentunya ada nomor WhatsApp-nya sama nomor handphonenya. Jadi di sana kita juga sekalian nyebarin ke warga gitu. Kalau misalnya mau kontak langsung Pak Ahok, ini ada nomornya gitu. Dan itu langsung dipegang sama stafnya Pak Ahok. Jadi yang bisa langsung nge-screen mana yang bisa kira-kira ditindaklanjuti dan tidak gitu. Jadi untuk nge-reach Pak Ahok tadi sekali lagi saya ceritakan, ini gampang banget. Pak Ahok udah ngajarin ke kita gimana caranya seorang pejabat ini untuk gampang di kontak warganya. Pertama yaitu pagi-pagi Pak Ahok datang lebih pagi ke kantor untuk ketemu warganya. Dan juga Pak Ahok ini selalu kayak ya lumayan sih banyak nyebar-nyebar kartu namanya ke warga, nitip kita juga ke anak-anak magang supaya warga ini tahu gimana caranya untuk kontak langsung Pak Ahok. Ya, Marvin. Baik, terima kasih Astri Nirmawati untuk informasinya. Baik Pak Agus, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan sebelum kita break tadi ya, pertanyaan besarnya adalah kemudian apakah sekarang dinamika masyarakat yang datang ke sini memberikan pelaporan bisa tercermin di pemimpin selanjutnya? Ya seharusnya bisa ya, karena kan keinginan masyarakat besar. Tadi untuk bertemu itu tidak menyampaikan keluh kesah, tapi juga berfoto selfie kan. Iya. Jadi itu harus diakomodir oleh pemimpin yang akan datang. Anda melihatnya untuk sejauh ini, apakah kemudian harapan masyarakat pun yang disampaikan ini juga sama ke setiap pemimpin yang tentunya menjadi pemimpin di Balai Kota ini? Pastinya sama ya, persoalannya kan apa? Soal tanah misalnya, soal perizinan, soal sengketa apalah, pasti hanya seputar itu saja. Nggak lepas dari lain kan. Tanah itu ada gusur-menggusur, tanah itu ada serobot menyerobot, kemudian juga izin-izin yang harus bayar, yang selama ini izinnya sudah tidak bayar, tiba-tiba nanti harus bayar, atau banyak pungli, paling itu sekitar itu. Anda melihat kemudian setelah ini, jika
katakanlah kemudian bertemu tidak bisa, begitu, ataupun pengaduan juga itu mungkin jadi masalah. Nah, tidak bisa, kemudian laporan pun juga katakanlah ada hambatannya, begitu, kemudian mereka harus menempuh jalan kemana lagi untuk agar mendapatkan hak publik mereka. Ya, itu akan menjadi persoalan karena tertutup, tersumbat kan ya. Jadi mereka pasti nanti akan dibantu oleh teman-teman LSM untuk bisa menyuarakan demo dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya ini harus dilakukan oleh gubernur yang akan datang, diterima karena masyarakat itu ingin bicara. Perkara nanti diselesaikan seperti apa itu nomor 2. Tapi yang penting kok dia terima, lalu oke saya selesaikan, nanti bapak ini yang selesaikan, nanti tidak hubungan ini. Sudah selesai. Berarti tidak terkendala siapapun pemimpinnya. Enggak, harus. Yang penting semua tujuannya adalah sama. Apalagi 2 tahun belakangan ini kan sudah dilakukan tradisi begitu. Masyarakat mau merubah itu susah, nanti pasti image-nya buruk. Ini pemimpin tidak nunggu gitu. Lalu nanti dibanding-bandingkan yang menurut saya menjadi akan berkepanjangan lagi. Ya kan, jadi kasus misalnya mau sudahlah selesai urusannya gitu, nggak bisa lagi karena lalu membanding-bandingkan dan kita nggak selesai. Jadi saran saya ya terimalah seperti apa yang sudah, karena ekspektasi masyarakat itu maunya gitu. Ya mungkin dalam beberapa tahun lagi semuanya lewat online bisa saja. Tapi di seluruh dunia coba kalau ketemu raja, ketemu presiden, orang pasti berbondong-bondong, nggak mau lagi dingin, panas, salju dan sebagainya, dia tunggu. Karena itu sebuah kebanggaan masyarakat bisa bertemu dengan pimpinan. Pimpinannya harus menyediakan waktu. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana agar harapan mereka, aspirasi mereka didengarkan dan benar-benar di follow up, gitu ya. Nanti akan berkisahnya sama. Ya kan ya, pungli ini kalau lihat ini ada pendidikan masih ada pungli, pengaduan tanah gitu aja. Enggak banyak. Jadi harusnya gubernur yang baru dan wakilnya sudah paham bahwa ini masalah yang akan muncul. Jadi sudah dari sekarang memikirkan timnya bagaimana menyelesaikan ini dengan cepat, dengan baik, lalu ekspektasi masyarakat diterima dan tersampaikan. Baik, terus kita kawal tentunya melihat bagaimana harus Anda dari media harus mengawalnya kan. Bagus juga tentunya ya sebagai pengamat dan melihat seperti apa kebijakan publik ini. Terima kasih Bagus telah bersama kami di News Line, dan saya kembalikan bersama Widya dan juga Vivi di studio untuk